surga kita itu ternyata ada dua, kata para ulama. Surga itu ada dua, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya kata Imam Ahmad, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan akhirat. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang nggak masuk surga di dunia, dia nggak akan masuk surga di akhirat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, hadirin Allah muliakan, tadi kita sudah dapat pelajaran bahwa yang dimaksud zikir itu bukan hanya dengan lisan. Tadi Al bilang, iya lisan berzikir, tapi muka itu kok nggak ada, atau lisan beristighfar, tapi muka itu nggak ada cocok-cocoknya dengan istighfar. Ini yang perlu kita dudukkan, jemaah. Ketika kita bahas tentang hadiah terbesar di bulan Ramadan, banyak orang berpikir THR. Banyak orang berpikir dengan materi, padahal itu keliru. Hudzaifah bin Qatadah pernah mengatakan, a'udhumul masaib qaswatul qalbi, bahwa musibah yang paling parah itu adalah kerasnya hati yang tidak berzikir kepada Allah, hati yang terpaut kepada makhluk, hati yang gak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebesar-besarnya musibah. Dan hanya orang yang mengerti kehidupan yang bisa mencerna hal ini. Dan itu benar, jemaah. Itu benar. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau itu dizolimi oleh musuh-musuhnya. Dan sekelas info bagi kita, beliau juga ahli puasa. Ahli puasa papan atas dunia. Karena beliau tegas dalam menyuarakan kebenaran. Itu beliau dimusuhin sama musuh-musuhnya. Sampai musuh-musuhnya itu dalam sejarah berhasil menjembloskan beliau ke penjara sebanyak 7 kali. Satu kali aja nyesek, jemaah. Dan saya tuh mikir ya, 7 kali di abad, di masa beliau itu. Penjara hari ini aja nggak ada enak-enaknya, jemaah. Penjara hari ini tuh nggak ada enak-enaknya. Apalagi di masa itu. Dan itu bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, 7 kali. Tapi, Masya Allah, beliau pernah mengatakan begini. Beliau pernah mengatakan, "Mada yaf'alu a'da'i bi?" Saya tuh bingung ya. Apa yang diinginkan musuh-musuh saya kepada saya? Apa yang diinginkan musuh saya terhadap diri saya? Kok mereka semangat banget sih jeblosin saya ke penjara, ngezolimin saya, semua dilakukan sampai memfitnah, sampai menghasut. Apa yang mereka inginkan? Maksud beliau itu begini, ketika ada pihak yang ingin menyakiti seseorang dengan memfitnah, dengan menjebloskan ke penjara, dengan menyakiti, dia kan ingin membuat si korbannya itu tersiksa. Mereka tuh ingin membuat korbannya itu menderita. Mereka ingin korbannya itu terpukul,
kesel. Dan itu terjadi. Kalau kita ke penjara, jemaah, itu ada sebagian, atau bukan sebagiannya, dari pengalaman saya yang terbatas, yang paling terpukul dari teman-teman yang ada di penjara, itu yang masuk penjara dan gak bersalah. Itu yang paling terpukul, yang paling tertekan. Dan sebagian mereka yang coba bunuh diri karena yang benar menyakitkan. Ada yang dendam sama jaksanya, ada yang dendam sama pak hakimnya, ada yang dendam sama orang yang itu. Padahal bisa jadi pak hakim hanya memutuskan beberapa kesalahan. Artinya bisa jadi kesalahan bukan dengan pak hakim atau kesalahan bukan dengan pak jaksa, tapi hidupnya itu penuh dengan dendam dan kadang-kadang berpikir masa depan mereka sudah hancur. Jadi kalau dari pengalaman kami yang terbatas itu, yang paling terpukul di penjara itu bukan yang masa hukumannya paling lama, tapi yang masuk ke sana dan dia merasa nggak bersalah. Itu yang paling dalam. Ada saya ketemu dihukum seumur hidup, tapi nggak terlalu terpuruk. Kenapa? Ya memang saya salah Pak Ustadz, gitu katanya. Memang saya salah. Tapi dihukum 5 tahun, 6 tahun, dan dia merasa nggak bersalah. Oh, itu sakitnya kanker. Nah, inilah konteks yang disampaikan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh musuh-musuh saya? Oh, mereka ingin menyakiti saya ya. Lalu beliau sampaikan begini, hadirin. Ana jannati wa bustani fi sadri. Ketahuilah, surga duniaku ada pada hatiku. Surga duniaku itu ada pada hatiku. Anni ruhtu fahiya ma'i la yufariquni. Kemanapun aku pergi, itu surga duniaku bersama saya, tidak pernah meninggalkan saya. In habasani atau inna habsi khalwatun wa qatli syahadah wa ikhraji min baladin siyah. Kalau aku di penjara, maka bagiku itu waktunya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau aku di penjara, itu waktunya aku berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Dan kalau aku terbunuh, semoga husnul khotimah. Dan kalau aku dikeluarkan dari penjara, maka itu waktunya aku berjuang di jalan Allah. Allah Akbar. Oh, ini dalam jemaah. Surga kita itu ternyata ada 2, kata para ulama. Surga itu ada 2. Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya kata Imam Ahmad, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan akhirat. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang nggak masuk surga di dunia, dia nggak akan masuk surga di akhirat. Ini kaidah. Barang siapa yang nggak masuk surga di dunia, dia nggak akan masuk surga di akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu kasih konsep agama kita itu punya konsep bahwa keberhasilan itu satu paket. Surga di dunia dan surga di akhirat. Surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Jadi kita nggak kenal konsep, nggak apa-apa deh aku menderita di dunia, yang penting aku masuk surga. Gak ada konsep begitu. Kalau kita menderita di dunia, kita akan jauh lebih menderita di akhirat. Jadi aku yang miskin begini sengsara dong di akhirat. Kita kan nggak bilang miskin.
Emangnya menderita itu dengan kemiskinan? Bukan. Emangnya sengsara itu ketika nggak punya uang? Enggak. Sengsara, menderita itu bukan ketika kita miskin, bukan ketika kita sakit, bukan ketika kita nggak punya duit, bukan ketika kita jobless. Sengsara itu ketika hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menderita itu ketika hati kita lupa sama Allah Jalla wa Ala, itu tadi. Makanya ulama mengatakan surga dunia adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga dunia. Makanya kan doa kita hadirin satu paket. Doa sampai jagat kita masih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Satu paket, baik di dunia baik di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Bukan sengsara di dunia yang penting masuk surga, enggak. Tapi belum tentu kita kaya. Karena bukan itu inti kekayaan. Bukan itu inti kebahagiaan. Belum tentu kita terkenal. Karena bukan itu jaminan kebahagiaan. Belum tentu kita dapat kekuasaan. Karena bukan itu kunci ketenangan. Kuncinya adalah bagaimana hati itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melakukan kesyirikan. Makanya itu yang dikatakan oleh beliau. Bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Artinya apa? Barang siapa yang hatinya tidak tenang karena tidak berpikir kepada Allah, maka dia tidak akan masuk surga akhirat yang kita idam-idamkan tersebut. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, dengan berpikir kepada Allah hati jadi tenang, dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Dan inilah yang membuat seseorang itu bisa bahagia di tengah-tengah puing-puing musibah. Sebagaimana beliau sampaikan, beliau sudah dizolimi 7 kali, tapi nggak pernah merasa sakit hati. 7 kali. Dan ketujuh-tujuhnya itu selalu memaafkan musuh-musuhnya. Dalam sejarah beliau, Imam Ahmad bin Abdul Halim ini, itu beliau pernah punya kesempatan untuk balas dendam. Dan penguasa pada saat itu sudah nunggu arahannya. Kalau mau dieksekusi itu musuh-musuhnya bisa. Katanya jangan. Walaupun mereka zalim misalnya, mereka punya kelebihan yang engkau butuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Itu kata musuh. Ini bisa menjarain kita nih. Jangan, enggak usah. Mereka tuh punya keahlian yang engkau butuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka dia apa-apa. 7 kali disuruh. Karena intinya bukan berada di dalam penjara atau di luar penjara. Intinya bukan hidup susah atau hidup banyak dengan harta. Intinya bagaimana hati. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang yang istimewa. Makanya kan hadis apa sih yang dikatakan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada maksiat yang mereka arahkan kepada diri. Kata para ulama, kenapa Nabi Yusuf ngomong begini, jemaah?
Karena Yusuf mengerti apa arti kebahagiaan. Nabi Yusuf mengerti apa arti dari kesuksesan. Karena hakikat, kata al-mahbus man bisa qalbuhu an rabbih. Karena orang yang dipenjara pada hakikatnya adalah orang yang hatinya dipisahkan dengan Allah. Wal masur man asara hawa. Dan hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjarakan oleh hawa nafsunya, sehingga dia nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik jemaah. Jadi anugerah terbesar itu dikasih surga dunia, dan surga dunia adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga dunia. Hadirin, kalau surga dunia itu harta, maka harusnya Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Dan yang punya harta Fir'aun. Apalagi ketika Nabi Musa di Madian. Dan kalau kekuasaan adalah inti dari kebahagiaan, maka Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim. Kalian punya kekuasaan Namrud, tapi semua paham. Bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah ketika kita puasa Ramadan. Intinya kan agar ini. Maksudnya apa, Ustaz? Iya. Ayat yang paling ngetop, paling familiar ketika Ramadan apa sih, hadirin? Al-Baqarah 183. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Dan kalau kita udah tahu, oh inti berpuasa kan bertakwa. Terus kalau hubungannya apa? Hubungannya kita kaitkan dengan sebuah hadits Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim. At-taqwa hahuna. Karena inti ketakwaan itu di sini. Sambil menunjuk ke hati beliau. At-taqwa hahuna. Inti dari ketakwaan itu di sini. Inti ketakwaan adalah ketakwaan hati.